Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Siang ini saya ada di depan Masjid Melaka, Malaysia pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020. Hadirin dirahmati Allah, bahwa setiap manusia pasti punya masalah. Masalah itu muncul karena manusia punya salah. Makin banyak salah, makin banyak masalah. Makin banyak masalah, hidup pasti makin bermasalah. Kalau hidup makin bermasalah, maka pasti hati jadi resah dan gelisah. Orang miskin masalah, orang kaya masalah. Jadi kalau ada orang miskin merasa dengan kemiskinannya dia masalah, kalau dia ingin bahagia, solusinya tidak harus kaya. Karena kalau dia jadi orang kaya, maka dia pun tetap punya masalah. Jadi rakyat masalah, jadi pejabat tinggi pun masalah. Jadi kalau ada di antara kita yang merasa jadi rakyat, dan terus-menerus jadi rakyat itu jadi masalah, kalau pengen bahagia dunia akhirat, maka solusinya tidak harus jadi pejabat tinggi. Karena begitu jadi pejabat tinggi pun kita pasti punya masalah. Karena manusia selalu punya masalah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan para nabi dan rasul. Apa yang mereka bawa? Yang mereka bawa adalah agama. Buat apa agama dibawa oleh para nabi dan rasul? Agar manusia keluar dari masalah dan mencapai bahagia sejati dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. Dalam surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 30 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa maka hadapkanlah wajahmu kepada agamaku yang lurus, agama Islam. Begitulah fitrah Allah kepada manusia dan manusia tidak bisa berubahnya. Jadi fitrah manusia adalah hidup dalam agama. Kebahagiaan manusia, kejayaan manusia tergantung dari seberapa hebat, seberapa sempurna dia mengamalkan agamanya. Fitrahnya burung terbang di angkasa. Kalau dia dipindahkan ke dalam sangkar walaupun sangkar dari emas, maka dia pasti akan menderita. Fitrahnya harimau tinggal di hutan belantara. Kalau dia dipindahkan ke kebun binatang Ragunan Jakarta, walaupun kandangnya terbuat dari emas, setiap hari diberikan seekor rusa, maka dia akan tetap menderita. Fitrahnya ikan hidup di hutan. Fitrahnya ikan adalah hidup di alam samudra. Kalau dia dipindahkan ke atas daratan, ke atas tanah, walaupun tanahnya itu dilapisi emas dan intan permata, maka dia pasti menggelepar, sengsara, dan kemudian dia binasa. Fitrah manusia hidup dalam agama. Jadi kalau manusia ingin hidup bahagia, maka dia harus hidup mengamalkan agama secara sempurna. Kalau ada manusia kaya raya, tetapi dia tidak hidup dalam agama, maka dia pasti sengsara. Kalau ada manusia seperti Qarun, hartanya meningkat banyak luar biasa, tetapi karena dia tidak hidup dalam agama, maka pertama dia akan menderita, kemudian dia sengsara, akhirnya menggelepar, hidup menderita. Oleh karena itu, kaum muslimin, muslimat rahimakumullah, mari sama-sama kalau kita bingung dari mana hendak perbaiki diri dan mulai hidup bahagia dunia akhirat, maka pastikan hiduplah dalam agama dan agama yang sempurna. Insya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dari hikmah ini, dan insya Allah kita ini mendapatkan hal ini menjadi asbab hidayah buat kita semua, sehingga mudah-mudahan kita dapat membuka pintu hidayah yang masih dalam genggaman Allah buat keluarga kita dan seluruh umat Islam seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita dakwakan agama ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan dari masjid-masjid seperti ini, dari mana lagi? Dan kalau bukan karena memanfaatkan seumur yang Allah beri, kapan lagi? Lagi dan lagi sampai kita tidak mampu lagi. Lanjut dan lanjut sampai sakaratul maut datang menjemput. Terus dan terus sampai jenazah kita ada yang urus. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.